Kan memang sampai saat ini kami pun memang masih sangat susah untuk bertemu dengan Bu Novi itu. Ya, makanya sampai saat ini kita juga coba menghubungi juga dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Hendro, kita bertemu oleh kuasa hukum tapi di dalam perkara lain. Jadi gini, sebelum lebih jauh ya, jadi memang kemarin itu kita preskon itu sebelumnya kan kita ke depannya memang akan kami dalami. Tapi pada prinsipnya bahwa adanya duit 100 juta yang diberikan kepada Novi itu benar. Ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah sebenarnya bukan masalah sih, karena kita emang harus dalami, kita verifikasi lagi, memang ternyata sudah ada pengembalian, tapi memang terhadap pengembalian itu tidak semuanya diterima oleh Pak Tarno karena ada yang satu dan lain hal lah. Terus ternyata juga setelah kita telusuri lebih dalam, sebelumnya juga saya sudah komunikasi dengan istri Pak Tarno, istri muda ya kalau bisa bilang ya, istri mudanya Pak Tarno itu memang ternyata dulu itu sempat ada perdamaian, jadi ya udah terhadap sisa utangnya. Pak Tarno minta dikembalikan sebesar 30 juta tapi secara tunai dan sekaligus, secara langsung gitu loh. Namun faktanya ternyata nggak bisa juga dibayarkan secara langsung gitu loh, bertahap ya. Itu kan berarti kita nanti harus uji tuh, apakah perdamaian itu tetap mengikat atau tidak gitu kan. Itu aja sih, gitu. Tapi gimana Bang artinya sampai detik ini mungkin abang yang sebagai kuasa hukum dari Pak Sibudi nggak pernah terus nge-push nggak mungkin dari pihak sana untuk bisa, soalnya Pak Tarno kan tadi menyebut bahwa minta tolong bisa ada uang biar dia bisa kembali untuk biaya pengobatan itu karena butuh banget. Ya, jadi gitu. Jadi memang permasalahan yang kami hadapi itu, memang kita mencari saudari B itu ya, saudari N, itu memang sulit karena kita coba udah undang, karena kebetulan kami tidak berkonflik hukum dengan saudara N itu di kasus ini aja gitu. Ada kasus lain yang kami sedang tangani juga, kebetulan kita berkonflik hukumnya dengan saudara N itu. Kebetulan di minggu lalu kita juga sudah undang ke kantor, tapi ternyata yang hadir untuk kasus yang lain ya, itu yang hadir hanya lawyernya. Dan kemarin kita sempat tanyakan terkait permasalahan gimana penyelesaian untuk Pak Tarno, karena lawyernya tidak memiliki kuasa untuk perkara tersebut, jadi dia nggak bisa jawab. Tapi kita pada prinsipnya udah sampaikan pesan ya, minta tolong diselesaikan lah. Yang pasti ya kita tentunya nanti ke depan akan undang lah. Kita pengennya ya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa kita harus ini kan, gitu aja. Ya, jadi memang gini ya, kalau di kita nilai secara hitung-hitungan, memang eh, tergantung sudut pandangnya nih. Kalau kita anggap perjanjian perdamaian itu mengikat ya, ya berarti kan tinggal beberapa belas juta ya, mungkin sekitar 17 jutaan. Tapi ini nanti tentunya harus diverifikasi lagi ya ke depannya ya. Nah, tapi kalau kita nggak memandang perjanjian perdamaian itu karena dia nggak melaksanakan karena prestasi duluan, ya berarti lebih dari itu harusnya. Gitu. Bang, tapi kayaknya tadi saya sempat nanya juga Hmm. Pak Tarno, Hmm. ternyata Novi ini bekas mantan manajer itu kan Ya. dari Pak Tarno tahun di tahun 2012 atau sekitar tahun 2013 Ya. lalu sana. Pak Tarno lagi berjaya-jayanya gitu dan Pak Tarno juga di situ mengungkapkan bahwa Novi pernah meminta Pak Tarno untuk bahasanya nyewa dua ruko, satu Pak Tarno buat membuka ruko makan, dan satu lagi ruko untuk Novi membuka travel nih Bang. Ya. Nah, tapi selama sejalannya ketika
Novi nggak pernah membayarkan uang sewa wajib, Bang. Gitu. Nah, apakah itu nanti akan juga jadi apa ya, upaya abang untuk bisa tidak utang-utang yang mungkin nggak kelihatan ini akan di Ya, jadi oke. Terkait utang-utang lainnya ya, ya tentunya nanti kita akan dalami dulu pastinya ya, karena kita belum dapat informasi ataupun keterangan saksi-saksi ataupun bukti-bukti dari pihaknya Pak Tarno. Ya, nanti kalau memang ada ya pasti kita akan kejar semuanya gitu. Tapi untuk saat ini ya karena memang baru informasi yang kami dapatkan dan kita belum verifikasi ke saksi-saksi dan bukti-bukti saksi-saksi dan kita belum dapat bukti-bukti ya tentunya kita dalami dulu lah gitu. Jadi akan konsumsi ulang lagi dari pihak Novinya untuk perkara ini. Pasti kita akan somasi lagi. Gitu. Supaya Pak Tarno sendiri mungkin komunikasi ke abang, apa yang memang Ya intinya Pak Tarno minta tolong banget gimana caranya Pak Tarno dapat recovery, itu sih yang paling penting. Itu aja. Jadi sebenarnya ya nilainya kan nggak seberapa besar ya. Nggak seberapa besar ya, sekarang tinggal kesadaran dari terduga pelaku aja lah. Dia mau itikat baik atau tidak nih. Kalau itikat baik ya ayo kita ketemu, kalau enggak ya kita proses hukum jalan gitu. begitu susahnya Bang dari Novi, Bang. Karena Pak Tarno bilang waktu pas meminta uang yang Jauh. bisa kembali itu, Ya. Novi selalu sulit ditemui. Yang selalu berhadapan langsung sama Pak Tarno itu suaminya, Mas Surimi. Sebegitu lincahnya Novi tidak mempertanggungjawabkan. Ya, mungkin dijawab rekan saya. Oke, baik, mungkin saya izin menambahkan memang sampai saat ini kami pun memang masih sangat susah untuk bertemu dengan Bu Novi itu. Ya, makanya sampai saat ini kita juga coba menghubungi juga, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Hendro, kita bertemu oleh kuasa hukum tapi di dalam perkara lain. Ya, harapan kami memang kalau ada itikat baik memang bisa diselesaikan secara damai, ya Bu Novi bisa bertemu. Dari pihak Pak Tarno kan sebetulnya cuman minta haknya aja dikembalikan kok. Kalau memang sudah dikembalikan, bertemu, dikembalikan ya sudah selesai gitu ya. Yang penting itu saja sih. Jadi nggak perlu yang lain-lain, nggak perlu ada upaya hukum. Kalau bisa, kalau memang bisa diselesaikan, yang menjadi hak Pak Tarno diselesaikan, dan jika memang sudah diselesaikan ya sudah selesai. Tapi kalau memang hak dari Pak Tarno tidak diselesaikan, ya pasti kami juga dari kuasa hukum pasti akan melakukan proses ataupun upaya hukum terhadap Bu Novi. Begitu. Ya. Travel yang dimaksud sama Pak Tarno itu yang waktu itu Pak Tarno nyewa barang gitu kan dia bayar. Oh, ya travel lagi untuk apa ya? Kita Pak tahu informasi itu sih. Ya, terkait travel ya. Kalau kantor yang tadi kan terkait sewa kantor ya. Nah, kantor itu dipergunakan untuk travel apa kita nggak bisa jawab. Cuman sepengetahuan kami, usahanya Bu Novi itu adalah haji dan umroh gitu. Jadi tapi terkait ruko itu ya kita nggak tahu untuk apanya travelnya gitu. Karena Novi sama si Mas ini benar kata kalau dia udah harta dan bercerai karena Pak Tarno menyebut jangan nyari ke saya lagi karena sudah bercerai di kata maksudnya. Ya. Jadi kalau terkait apakah sudah bercerai apa tidak kami nggak tahu. Tapi yang pasti apakah Mas Suri itu adalah suami ataupun ex suaminya si Bu Novi ya itu informasi yang kami dapatkan ya begitu ceritanya gitu. Belum tahu. Karena yang kami tahu sekarang ada ini sudah berkomitmen lagi dengan laki-laki lain gitu. Saya juga nggak bisa bilang apakah itu cerai atau enggak ya, nggak ngerti juga saya gitu. Laporan abang lagi ke Novi masalah penipuan umroh itu. Ya, jadi terkait kasus dugaan penipuan umroh ya, itu yang per minggu kemarin hari Jumat itu tanggal 30 ya berarti ya. 31 Oktober itu kita bertemu dengan kuasanya Novi, dengan kuasanya terduga pelaku. Dari kita sudah tunjukkan juga bukti-buktinya, dan dari pihak kuasa
terduga itu juga sudah melihat buktinya dan menawarkan perdamaian gitu kan, perdamaian, tapi dengan syarat-syarat yang belum dapat amini ya, belum dapat disetujui oleh para klien kami itu. Terus selanjutnya ya tadi per hari ini juga terkait laporan salah satu klien kami di Polres Jakarta Timur itu juga telah dilakukan pemanggilan pemeriksaan saksi, kemungkinan nanti dan sudah selesai tadi, hari Senin sudah selesai, nanti lebih lanjut mungkin dalam beberapa hari ke depan ada pemanggilan saksi-saksi yang lain juga gitu. Ya mudah-mudahan ya, kalau memang ada itikat baik kita tunggu itikat baiknya, kalau nggak ada itikat baik ya mungkin nanti kami akan bikin LP baru lagi, mungkin LP terkait penyelenggaraan haji umroh ya. Di situ ancaman hukumannya lebih tinggi kan, gitu aja. Ya di atas 5 tahun yang pasti. Ya, gitu. Ya kita lihat itikat baiknya dari terduga pelaku gitu. Mungkin tambahan, Pak? Ya, mungkin sedikit menambahkan, kalau dari kami jelas ya maunya sih pasti hak-haknya dipulihkan lah semuanya lah. Apakah itu dari Pak Tarno, juga dari korban-korban dari dugaan penipuan travel umroh. Yang pasti tapi jika memang tidak dipenuhi, kami selaku kuasa hukum berkomitmen untuk membawa ini ke dalam proses hukum sampai semua hak-hak dari klien kami terpenuhi.